Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, tetap semangat ya belajarnya ya. Di sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem operasi jaringan materi ASJ bagian kedua. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar apa itu sistem operasi jaringan, cara kerja sistem operasi jaringan, ya. Hari ini kita melanjutkan materi sistem operasi jaringan berdasarkan jumlah bitnya ya. Jadi secara umum sistem operasi jaringan itu terbagi dari dua macam bit ya. Ada 32 bit serta 64 bit. Perbedaannya ya, kalau sistem operasi 32 bit itu hanya mampu menerima RAM maksimal 3 GB ya. RAM-nya hanya bisa tampung hanya 3 GB maksimal. Sedangkan kalau sistem 64 bit itu bisa menampung lebih dari 128 GB RAM. Ya, jadi lebih besar kapasitasnya. Yang kedua, manajemen memori dari sistem 64 bit juga lebih baik, sehingga mampu menjalankan proses aplikasi lebih cepat. Jadi 64 bit itu lebih stabil serta lebih powerful daripada yang 32 bit. Ya. Dilihat dari penggunaannya, sistem operasi itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, sistem operasi desktop. Ya, artinya desktop itu individu lah ya. Jadi satu komputer satu pengguna, yang banyak digunakan di kantor-kantor atau smart office atau home office ya, dengan jumlah user yang sedikit ya, seperti yang Bapak sampaikan barusan, jumlah user ya, artinya satu komputer satu orang, itu sistem operasi desktop namanya. Yang kedua itu ada sistem operasi jaringan, network operation system, atau didesain untuk melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan skala besar. Ya, contohnya jadi bisa kita aplikasikan ya, kalau di sekolah misalnya ya, di lab itu kan banyak komputer, itu bisa saling berbagi data melalui jaringan lokal ya, atau bisa kita istilahkan sharing file ya, jadi berbagai data. Jadi dalam satu komputer atau dua komputer kita bisa bekerja bersama-sama gitu. Jadi itu salah satu penerapan dari sistem operasi jaringan ya. Berdasarkan dari metode pengembangannya atau pembuatnya, sistem operasi itu dibagi dari dua. Yang pertama, sistem operasi closed source ya, atau istilahnya bayar ya. Jadi sistem operasi ini dikembangkan secara internal oleh seseorang, perkumpulan atau perusahaan. Sistem ini tergolong proprietary ya, adalah Windows serta macOS yang tergolong ini berbayar istilahnya ya. Sebenarnya Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu secara tidak langsung itu Windowsnya tidak gratis, lihat berbayar. Termasuk juga macOS ya, produknya dari Apple, itu bayar sebenarnya. Yang kedua ada sistem operasi source terbuka ya. Jadi produknya itu dibagikan secara gratis, termasuk juga source code-nya ya. Merupakan sistem operasi yang kode programnya terbuka untuk umum sehingga dapat dikembangkan oleh yang lainnya. Sistem operasi ini termasuk terbuka adalah Unix ya, Linux serta distronya. Di macam-macam Linux ya, salah satunya Debian ya, ada Linux Mint, ada Ubuntu ya, macam-macam. Linux sendiri banyak varian ya, tadi Debian, Slackware, Red Hat, SUSE. Varian ini lebih kenal dengan nama distro ya. Jadi mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan untuk minggu ini. Silakan kalian rangkum materi yang sudah dijelaskan di video ini ya dalam buku catatan, untuk nantinya akan Bapak nilai sebelum kegiatan PTS.
Silahkan kalian absensi di kolom komentar di YouTube ya, nama lengkap dengan juga kelas. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.